Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Faradisya. Saya akan mempresentasikan hasil tugas praktik 2 mata kuliah pemrograman berbasis web mengenai aplikasi sederhana sistem informasi tiras dan transaksi bahan ajar Universitas Terbuka atau SITA-UT. Baik. Untuk tugas praktik 2 ini memiliki 5 indikator, yaitu mahasiswa dapat menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js yang disepakati pada umumnya. Setelah itu, mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data, yaitu menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian, harus mampu menerapkan data binding dan mampu menerapkan fungsi voucher. Nah, untuk struktur proyek Vue.js pada tugas praktik ini tuh seperti ini ya. Untuk foldernya juga saya namai tugas 2 Vue UT. Terus ada index HTML, stok HTML, tracking HTML. Setelah itu ada folder CSS. Di dalam folder CSS ini saya tambahkan file style.css. Setelah itu kita buat lagi folder JS yang berisikan file stok app.js sama file tracking app.js. Nah, untuk soalnya, baik, dikarenakan video penjelasan ini maksimal hanya 15 menit, maka dari itu saya akan langsung saja ke soalnya. Untuk soalnya seperti ini, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana dan seterusnya yang berisikan stok bahan ajar juga seperti ini. Terus nanti ada tracking delivery order. Langsung saja saya ke codingan. Baik, untuk codingan saya ini, pada tugas ini saya membuat aplikasi website sederhana berbasis Vue.js yang terdiri dari 2 halaman utama, yaitu halaman stok bahan ajar, tracking delivery order atau DO. Baik, untuk tujuan dari aplikasi ini adalah membantu pengelolaan stok bahan ajar serta memantau proses pengiriman bahan ajar kepada mahasiswa. Oke. Pada proyek ini saya menggunakan struktur folder yang rapi sesuai instruksi tugas. File ini semua bertujuan agar kode lebih terorganisir dan lebih mudah dipahami. Baik, langsung saja saya mau menjelaskan ke data bahan ajar.js ini. Pada file data bahan ajar.js ini saya menyimpan seluruh dummy data aplikasi. Data tersebut meliputi daftar UPBJJ, kategori mata kuliah, daftar ekspedisi, paket bahan ajar, data stok bahan ajar, data tracking delivery order. Karena tugas ini belum menggunakan database, maka seluruh data disimpan dalam bentuk array dan objek pada Vue.js. Setelah itu, untuk halaman stok bahan ajar, untuk stok bahan ajar ini saya menampilkan data stok menggunakan direktif Vue.js, yaitu v-for. Direktif ini digunakan untuk melakukan list rendering atau menampilkan data secara berulang dalam tabel. Setelah itu, penggunaan mustache dan direktif. Pada halaman ini saya menggunakan beberapa direktif Vue.js seperti mustache digunakan untuk menampilkan data, vtext itu digunakan untuk menampilkan teks. Penjelasan tentang conditional rendering, saya juga menerapkan conditional rendering menggunakan vif, velse, setelah itu juga velse
if. Fitur ini digunakan untuk menentukan status stok bahan ajar. Contohnya, jika stok sama dengan 0, maka status kosong. Jika stok lebih kecil dari safety stock, maka status menipis. Jika stok aman, maka status aman. Dan seterusnya menggunakan v else if dan v else. Baik. Style.css nya sesuai kreatif masing-masing. Saya menggunakan seperti ini. Baik, langsung saja saya mau membuka aplikasinya, websitenya, maaf. Google Chrome. Ini dia untuk website saya yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu di sini ada sistem informasi tiras dan transaksi bahan ajar, aplikasi sederhana berbasis Vue.js untuk pengelolaan stok bahan ajar dan tracking delivery order universitas terbuka. Baik, untuk halaman stok bahan ajar di sini. Nah, seperti ini tampilannya yang punya saya. Saya menggunakan komputer property untuk filter dan sorting data. Fungsinya untuk filter berdasarkan UPBJJ, filter kategori, ini, terus pencarian data berdasarkan judul, stok, dan harga. Komputer ini digunakan karena lebih efisiensi dibanding metode dalam pengolahan data tampilan. Baik, untuk metode juga saya menggunakan metode untuk aksi pengguna. Yaitu contohnya ada tambah data, edit data, hapus data, reset, filter, dan format rupiah. Metode ini digunakan untuk menyimpan data baru atau mengupdate data. Pada tugas ini, saya menggunakan minimal 2 watcher sesuai instruksi watcher digunakan untuk memantau perubahan data. Ini kita bisa mengedit juga. Watcher pertama memantau perubahan filter UPBJJ, watcher kedua memantau perubahan checkbox stock warning, dan setelah itu saya membuat form tambahan data bahan ajar. Form ini memiliki validasi sederhana. Jika ada data kosong, maka akan muncul alert bahwa data wajib diisi. Hal ini bertujuan agar pengguna tidak menginput data yang tidak lengkap. Oke, baik, untuk tracking delivery order. Nah, baik. Pada halaman kedua saya membuat fitur tracking delivery order, yaitu fitur yang tersedia yaitu input name, input nama mahasiswa, pilih ekspedisi, pilih paket bahan ajar. Setelah itu melihat detail isi paket, total harga otomatis, dan nomor DO otomatis. Nomor DO dibuat otomatis menggunakan metode. Nomor DO akan berubah secara otomatis juga, dan seterusnya begitu. Setelah itu pada tracking saya menggunakan komput property tracking.html. Di tracking saya menggunakan komput property select paket. Komput ini digunakan untuk mengambil detail paket berdasarkan pilihan pengguna, sehingga ketika paket dipilih, si paket langsung muncul otomatis. Oke, baik. Saya kembali lagi ke sini. Untuk tampilan ini saya membuat desain yang sederhana namun modern agar mudah digunakan. Saya menggunakan card layout, warna status, page status, responsive form, tabel yang rapi, icon emoji. Tujuannya agar pengalaman pengguna lebih nyaman. Baik,
Untuk kesimpulan pada tugas ini, saya berhasil menerapkan konsep-konsep dasar Vue.js seperti directive, conditional rendering, computed property, method, voucher, from validation, data binding, dan list rendering. Untuk membangun aplikasi sederhana, pengelolaan stok and ajar dan tracking delivery order pada sistem Sita Universitas Terbuka. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah maupun kekurangan, karena saya juga masih belajar. Mohon juga dikoreksi baiknya bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.